Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kami dari tim kuasa hukum sangat gembira, bahagia dan bangga. Ulama-ulama kita itu berkenan hadir mendampingi kami, hadir dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Jadi ini merupakan pesan dari umat, dari rakyat bahwa ini kasus bukan hanya kasusnya Gus Dur dan Bambang Tri, tapi ini kasus umat, kasus seluruh rakyat Indonesia. Karena konsekuensi dari ijazah palsu ini bukan hanya terhadap Gus Dur dan Bambang Tri, tapi terhadap keabsahan seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yakni Saudara Joko Widodo. Karena sebagai seorang presiden tentu harus memiliki legalitas dalam proses pencapresan, dan diantaranya adalah dulu harus setor ijazah yang sesuai dengan aslinya. Kalau sebelumnya itu belum sempat diverifikasi KPU, KPUD, misalkan KPUD Solo dulu khilaf, nggak meriksa aslinya. KPU RI khilaf, nggak periksa aslinya, seperti apa yang terjadi pada JS Saragi, Bupati Simalungun, yang baru ketahuan ijazah palsunya saat kemudian mendaftar menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Nah, mudah-mudahan kekhilafan itu bisa diselesaikan di sini, di mana presiden tadi betul membawa ijazah asli sendiri atau melalui jaksa saja, karena wakil negara kan dalam kasus ini adalah jaksa, bisa membawa ijazah aslinya. Yang kedua, kalau dulu gugatan ijazah palsu itu beban pembuktian secara perdata ada pada kami, pada penggugat, pada kuasa hukum. Karena ini kasus pidana, yang mendakwa kabar bohong adalah jaksa, maka yang harus membuktikan ijazah palsu itu bohong adalah jaksa. Dan cara untuk membuktikan bahwa ijazah palsu itu adalah kabar bohong, jaksa harus menghadirkan ijazah aslinya, bukan menghadirkan temannya Jokowi, bukan menghadirkan gurunya Jokowi, bukan menghadirkan kepala SMP, SD, SMA-nya Jokowi. Karena kita tidak pernah meragukan Pak Jokowi punya teman, iya. Sekolah, iya. Punya teman SD, iya. Punya teman SMP, iya. Punya teman SMA, iya. Punya guru, iya. Nggak pernah kami ragukan. Yang kami ragukan ya di dalam dakwaan itu adalah Pak Jokowi punya ijazah palsu sebagaimana ditulis oleh Saudara Bambang Tri Mulyono dalam buku Jokowi Undercover. Ingat loh, yang dipersoalkan itu ijazahnya, bukan temannya. Maka kalau hari ini jangankan 2 atau 3 teman, mau 1000, 1 juta, 1 miliar teman Jokowi dihadirkan di dalam persidangan ini, tidak memiliki nilai pembuktian. Takbir. Dan yang paling penting agar energi kita tidak habis, ini saya lihat tadi ada tentara juga dikerahkan. Saya tadi udah bilang, Ustaz, harusnya kan tentara dikerahkan ke Papua untuk mengusir OPM gitu ya. Ini dikerahkan ke pengadilan ini. Apa tujuannya begitu? Kemarin juga lucu. Kasusnya tidak ada panggilan saksi, tapi ternyata saksi dikoordinir oleh kakak Iriana yang namanya Anto. Apa urusannya Anto itu dalam proses due process of law, dalam proses BAP? Jadi sekali lagi, saya tidak ingin kasus ini memalukan rakyat, memalukan bangsa. Jadi segera akhiri dengan cara kesatria. Kalau kita tadi Ustadz Alfian diminta kesatria, boleh dong gantian kita minta presiden kita kesatria untuk hadir membawa ijazah aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.